Coba kita mulai dari nomor 1 nih ya. Kita akan punya, saya pindahkan juga. Jadi dia ini merupakan PD linier ya. Jadi PD linier ini diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan mencari, yuk bareng-bareng yuk. Mencari apa? Faktor integral. Yes, faktor integralnya adalah iya, faktor integralnya adalah E pangkat PX ya. PX dx. Dengan PX-nya apa? PX-nya adalah min 2. Y-nya nggak pakai ya, PX-nya yang ini. Nah, ini PX. Kemudian E pangkat min 2, E pangkat integral min 2 dx. Berarti kita akan peroleh faktor integralnya adalah E pangkat min 2x. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang kedua adalah apa? Mengalihkan PD dengan faktor integralnya ya. Itu coba saya tulis lagi, E pangkat min 2x akan dikali dengan apa? D dx, kemudian min 2y yang sebelah kanan jadinya apa? E pangkat 2x dikali dengan E pangkat min 2x. Jadi berapa ini? Jadinya ini adalah E pangkat 2x d dx min 2y kali E pangkat min 2x. Yang kanan jadinya berapa? 1. Ya, 1 dari mana? 1 dari pangkatnya dijumlahkan ya, 2x ditambah dengan min 2x. Jadilah E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Yang sebelah kiri jadinya apa ini? Jadi dia itu adalah turunan terhadap x dari apa ini? Dari E pangkat min 2x kali y. Gitu ya, sama dengan 1. Maka E pangkat 2x dikali y akan sama dengan integral 1 dx. Gitu ya, karena kalau kita ambil integralnya di sini, nah akan jadi gini. Jadilah apa? E pangkat min 2x dikali y, yang kanan jadinya apa? X ya, x plus c. Nah, c-nya kita cari dengan permasalahan awal. Sehingga y sama dengan x kali E pangkat 2x, jadi positif ya, plus C kali E pangkat 2x ya, dimana Y0 di sini permasalahannya adalah dengan solusi awal Y0 sama dengan 2 ya, Y0 sama dengan 2. Sekarang kita cari C nih dengan berbekal ini. Maka Y0 sama dengan 2, berarti 2 kita bisa letakkan di kiri, sama dengan 0 dikali E pangkat 2 kali 0 ditambah C
kali E pangkat 2 kali 0. Berarti C sama dengan berapa? C sama dengan, ini jadinya 0, gitu kan ya. Maka bisa, kemudian E pangkat 2 kali 0 adalah E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Yes, maka C akan sama dengan 2. Maka solusinya adalah Y sama dengan X kali E pangkat 2X plus 2 kali E pangkat 2X. E pangkat 2X-nya boleh Anda keluarkan ya. Berarti apa ini? E pangkat 2X, dalamnya tinggal X plus 2. Ada yang sama? Beda, Ada Bu. yang beda. Oke. Mungkin saya sambil dikoreksi ya kalau ada yang salah ya, Bu. Itu bukannya gini gitu ya. Bu, itu bukannya 2Y ya, Bu? Apa saya salah, Bu? Ini ya, Mbak ya. Iya, Bu. E pangkat 2Y. Iya kah? Harusnya gimana? Jadi ketika kita menurunkan menurunkan coba Anda turunkan ini nih, E pangkat min 2X kali Y terhadap DX. Itu kan awalnya kan soalnya 2Y, Bu. Jadi kalau yang ini D per DX dalam kurung E pangkat min 2X kali 2Y enggak, Bu? Enggak. Jadi duanya dia dapat dari pangkatnya ini, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kok gitu ya? Harusnya gimana? 2E pangkat min 2X kali Y gitu ya? Kali 2Y, Bu. Gini, 2YE pangkat min 2X gini. Nah, coba kalau gitu ini Anda turunkan terhadap DX. Dapatnya apa ini? Pakai kaidah U kali V, diturunkan jadinya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Berapa jadinya? Jadinya min 4Y per E pangkat 2X. 4-nya ya? Iya, Bu. Min 4. Jadi, ini nih. Kalau mau tahu nih, berarti ini. Ini dan ini. Karena 2 ya, min 2 kali E pangkat min 2X itu adalah turunan dari E pangkat min 2X. Ya. Kalau ini diturunkan berarti akan jadi min 4 Y E pangkat min 2X plus 2 E pangkat min 2X DY DX. Nah, beda ya dapatnya. Ini nomor 1. Sekarang kita beranjak ke nomor 2. Izin tanya, Bu. G. Oh, itu Y0-nya 2 ya, Bu. Saya salah soal. Maaf, Bu. Oke ya. Oke, coba sekarang kita masuk ke, nggak ada masalah ya nomor 1 ya, yang A ya. Saya ambil sekarang 1B. 1B. Jadi 1B ini adalah PD apa? Tadi siapa yang jawab tadi ya?
PD Linear. linear juga ya. Tapi kenapa? Tapi koefisien dari Y aksennya atau DDX-nya masih X nih. Berarti dia harus kita bagi dulu dengan X. Jadi ruas sebelah kiri kita bagi dengan X, ruas kanan juga kita bagi dengan X ya. Maka akan diperoleh apa ini? Dibagi kedua ruas dengan, atau boleh Anda pakai kalimat dikali dengan 1/X juga boleh. Jadinya akan apa ini? Y aksen plus 2/X. Y yang kanan tinggal apa? Tinggal 4X ya. Jadi kayak gini dibentuknya nih. Y1 sama dengan. Sekarang kita akan cari apa? Faktor integralnya ya. Faktor integral. Itu E pangkat integral PX dx akan sama dengan E pangkat integral PX-nya berapa? PX-nya 2x. 2/X. 2/x. 2/X dx. Berapa nih integral 2/X? 2 ln x. 2 ln dan X. 2 ln X. Nah, bisa disederhanain nggak? X kuadrat. Ya, X kuadrat. ya, Anda perhatikan ya. Nanti ada bingung nih. Kuadratnya saya taruh sini ya. Nah, maka ini akan sama dengan X kuadrat itu sendiri. Jadi faktor integralnya adalah X kuadrat. Langkah yang selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mengalihkan PD dengan faktor integral. Jadilah X kuadrat dikali D dx plus 2/X kali Y, yang kanan adalah X kuadrat kali 4X. Ya, berarti kita akan punya X kuadrat D dx plus berapa nih? 2XY. Ya, yang kanan jadinya 4X pangkat 3. Sehingga ruas sebelah kiri adalah merupakan derivatif terhadap X dari X kuadrat Y. Gitu. Yang kanan tetap. Jadilah kalau kita tarik integralnya, jadilah ini X pangkat 3, sehingga yang kanan jadinya apa? X pangkat 4 plus Y. Yes. Jadilah Y sama dengan X kuadrat plus C per X kuadrat. Ya. Oke. Dengan permasalahan awal yaitu Y1 sama dengan 2. Y1 sama dengan 2. Berarti 2 kita masukkan ya dua-duanya. Kemudian di sini 1 kuadrat plus C dibagi 1. Diperolah C sama dengan 2 min 1 ya, sama dengan 1. Maka solusi khusus dari PD di atas adalah ini. C-nya kita ganti dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 1/X kuadrat ya. Oke, ada yang sama? Ada yang beda? Beda di C-nya, Bu, kalau saya. C-nya dapat berapa? Tadi yang bedanya di solusi umum sih, Bu. Kan Ibu dapatnya X kuadrat plus C per X per pangkat 2. Itu saya yang C-nya nggak ada X pangkat 2. Saya pikir kalau misalnya konstanta variabel itu mau dimasukin apapun, nggak ada faktor X-nya gitu, Bu.
Oh iya, ya. Jadi gini, sebenarnya simpel. Coba buktikan aja. Misalkan di sini tetap C gitu ya Mas ya, nggak ada X-nya. Dimasukkan saja ke PD-nya. Berlaku tidak, gitu ya. Misalkan Mas siapa tadi? Sorry. Andi, Bu. Mas Andi. Coba Mas Andi di diferensialkan. Diferensialnya juga cuma 1 kali ya. Nah, masukkan aja ke sini. Memenuhi ini enggak? Kalau memenuhi ini ya bisa jadi itu jawaban yang lain, tapi enggak deh kayaknya. Gitu ya. Atau kalau Anda ragu dengan jawaban saya, di ini aja, dibuktikan aja ini kalimatnya yang ini. Dengan diperoleh Y-nya sama dengan sekian, kemudian masukkan ke sini, dapat enggak? Yang mana nih? Yang ini nih. Gitu ya. Tuh. Bu, beda Bu. Kalau beda mungkin ada step saya yang kelewat atau kurang. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Saya lanjut ke nomor C. 1C. PD apa ini? Yang 1C ini? PD PD apa ini? Kiri dx sama dengan xy pangkat 3 kali O pangkat negatif, berarti bisa saya ginikan nih. Akar 1 plus X kuadrat. Y pangkat 3-nya saya taruh di sebelah kiri, kemudian dx-nya saya pindah ke kanan. Jadinya adalah X per akar. Oke, udah kelihatan PD apa ini? PMD? Minggus? Bisa bukan? Terpisah. Bukan Ibu. PD terpisah. Kalau PD terpisah lebih mudah. PD terpisah berarti diapain dong? Kali silang nggak bukan? Langsung diintegralkan kanan kiri. Ya, PD terpisah. Berarti tinggal diintegralin aja, yang kiri ambil integralnya, yaitu seper, atau lebih simpel, biar Anda kelihatan. Langsung aja Y pangkat min 3, DY, ya kan? Oh, Y diintegralkan terhadap DY saja, aman deh. Yang ini integral, nah, ini aja mungkin yang agak trouble dikit ya. Yang sebelah kiri jadinya apa ini? Sebelah kiri adalah oke, min 3 plus 1 gitu ya. Pangkat kali Y pangkat min 3 plus 1 kan jadi integral. Yang kanan jadinya apa? Yang kiri berarti min setengah Y pangkat min 2. Tinggal yang kanan. Yang kanan integral pakai metode apa ini? Kita selesaikan dengan apa ini? Dengan substitusi. Yes, substitusi. Coba ya, kita selesaikan terpisah. Kita selesaikan di sini, integral X per akar 1 plus X kuadrat dx, kan, dengan memisalkan misal U sama dengan apa? 1 plus X kuadrat. Bu, kenapa Bu yang dimisalkan itu 1 plus X kuadrat, bukan akar? Anda boleh coba yang akar, tapi saya mau pakai yang U sama dengan 1 plus X kuadrat. Kenapa? Karena kalau saya turunkan, itu jadinya adalah 2X dx, di mana 2X dx itu adalah
2 kali dari ini. Anda lihat yang atas ya, yang bagian atas. Apa itu namanya? Kalau bawah penyebut, atas apa namanya? Pembilang. Pembilang, bagian pembilangnya X dx gitu ya. Maka ini kalau punya jadi DU, yang kanan jadinya adalah 2X dx. Jadilah dx-nya akan sama dengan 1/2X du ya. Masukkan aja ke sini. Jadilah dia integral, atau Anda mungkin bisa lihat di sini ya. Di sini itu X dx-nya akan sama dengan 1/2 du. Itu ya. Jadilah kita akan ganti si X dx ini dengan, Anda bisa buka lagi tuh catatannya yang metode substitusi. Ya, jadi X dx ini saya ganti dengan 1/2 du. Jadilah dia itu 1/2 ya kan kali 1/akar u du. Ya. Nah, berapa nih integral 1/akar u du nih? Saya simpan deh. Ya, jadinya sama dengan setengahnya saya keluarin aja deh. Nah, berapa ini? Berarti kan u pangkat setengah ya, u pangkat min setengah. Jadinya gimana nih? Jadilah 1/min setengah plus 1 kali u pangkat min setengah plus 1. Gitu toh. Jadilah setengah kali 1/min setengah gitu. Plus positif ya. Setengah. Oke. Kali u pangkat, jadi pelangi deh. U pangkat setengah. Oke, ini jadinya berapa? Jadinya u saja ya, u pangkat setengah. Yes. Berarti balikan lagi dalam bentuk X, jadilah dia sama dengan U tadi adalah akar. U tadi adalah 1 plus X kuadrat. Gitu ya, maka yang di sebelah sini nih, ya kita bisa isikan integral dari X per akar 1 plus X kuadrat dx adalah akar 1 plus X kuadrat. Tuh, ya. Kemudian diberikan ada C-nya ya. Di sini plus C. Nah. Kemudian permasalahan awalnya berapa ini? Y0 sama dengan 1. Y0-nya sama dengan 1. Di sini bisa langsung kita masukkan setengah kali 1 pangkat min 2 sama dengan akar 1 plus 0 kuadrat plus C. Jadilah di sini min setengah sama dengan 1 plus C. Berarti C-nya sama dengan 3/2. Maka solusi khususnya adalah berapa? Min setengah Y pangkat min 2, Y-nya boleh Anda taruh bawah, boleh, sama dengan akar 1 plus X kuadrat plus 3/2. Oke, ada yang mau bertanya? Yang C? Izin, Bu. Tadi yang mau nanggepin yang B-nya, Bu. Itu kalau yang Y sama dengan X kuadrat tambah 1/X kuadrat, kalau saya coba tadi masukin ke persamaan awalnya itu, Bu, nggak sama, Bu. Nggak sama ya? Kalau pakai plus 1 doang, nggak plus 1/X kuadrat itu sama, Bu.
Oh, yang ini sama? Ini? Yang kalau pakai yang itu Bu nggak sama sama yang di atas. Tapi Iya. kalau Plus 1 doang sama. oh ya, Iya. kalau plus 1 doang malah sama ya Mas ya. Kalau nggak pakai seper X kuadrat, Sama. C-nya dapatnya berapa? 1. C-nya dapatnya 1. Oh, 1 juga dapatnya ya. Iya. Bedanya yang di seper X kuadratnya itu aja. Itu ya. Jangan-jangan ini juga gitu lagi. Coba deh. Coba kita masukkan ya. Iya, Bu. Berarti kita cuma butuh ya aksen ya di sini ya. Ya aksennya. Oke, berarti kita akan dapat ya aksennya DDX sama dengan berapa nih? DDX sama dengan 2X ya Mas ya? Min Iya. 2X pangkat min 3 gitu. Kita substitusikan ke sini ya, ke PD-nya ya. Jadi kita akan peroleh X dikali DDX 2X min 2X pangkat min 3 dikali ditambah 2 dikali X kuadrat plus seper X kuadrat itu sama dengan 4X pangkat 2. Oke, sama enggak ya gitu ya? Berarti ini dapatnya berapa ini? 2X kuadrat min 4X pangkat min 2 plus 2X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 2. Apakah ini benar gitu ya kalimatnya ya? Jadilah di sini 2X kuadrat. Jadi kita akan operasikan ini dan ini. Jadinya berapa ini? 4X kuadrat. 4X kuadrat. Ini 4X kuadrat, kemudian min 4X pangkat min 2 plus 2X pangkat min 2. Jadinya yang kiri apa ini? Yang kiri jadinya 4X kuadrat min 2X pangkat min 2 ya. Oh iya ya, nggak sama ya Mas ya. Tapi kalau dimasukkan berapa Mas tadi? Y sama dengan X kuadrat plus 1. tambah 1. Iya. Masa sih? Berarti ini opsi pertama. Ini kalau saya masukin dia plus C, Bu. Nggak dimasukin satunya. Soalnya nanti ada 2-nya juga, nggak sama juga. Gitu. Atau Iya. coba saya masukkan C per X kuadrat aja. Kalau dimasukkan sama dengan 1. Ada plus 2 nanti, Bu, yang ini, yang bikin bedanya. Coba, di 4X kuadrat tambah 2. Coba saya nggak pakai 1 ya. Coba saya nggak pakai 1. Coba yang saya masukkan adalah Y sama dengan X kuadrat plus C per. DDX-nya akan sama dengan 2X min 2C X pangkat min 3. Kok bisa sih?
Jadilah X kali Xn, X kali 2X min 2C X pangkat min 3. Suku keduanya adalah 2Y. 2 kali X kuadrat plus C per X kuadrat. Sebelah kanannya adalah 4X pangkat. Apa ini? 2X kuadrat min 2C X pangkat min 2 plus 2X kuadrat. Kemudian di sini 2C X pangkat min 2 sama dengan 4. Oh, kalau C saja malah benar, Mas. Ya. Berarti kita membuktikannya tuh dari solusi umumnya ya, bukan dari Solusi umum solusi ya, Bu, ya? khususnya. Iya. Anda perhatikan Iya. ya, ini suku pertama dengan suku ketiga jadinya 4X kuadrat ya. Tapi suku kedua dengan suku keempatnya habis. Ya, jadilah 4X pangkat 2 sama dengan 4X. Jadi membuktikannya dari solusi umumnya. Tapi kok aneh ya, yang ini kok nggak terbukti ya? Apakah memang demikian? Atau ada yang selip? Harusnya berapapun C, ya kan? Harusnya berapapun C tetap habis. Oh, ya? itu Bu. Ibu yang di X kali min 2X itu jadi min 4X itu, Bu, yang keselip kayaknya. Ini? Iya, Bu. Harusnya Harusnya tetap min 2X. tetap 2. Tetap min 2. Iya. Berarti saya yang salah. Oh, kaget saya ya, Mas ya. Makanya saya bingung. Tetap habis ya berarti ya? Ini habis Iya, sama Bu. ini ya? Jadilah. Oke. Berarti dia tetap 4X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Oke ya, Mas ya? Bikin grogi ini tadi ya. Nggak apa-apa. Apa ya? Aman ya, berarti ya jawaban kita ya. Jadi yang B ini tadi membuktikan, jika Y sama dengan X kuadrat plus 1/X kuadrat adalah solusi khusus untuk PD ya. Khusus untuk PD. Baik, terima kasih ya Mas ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kita bisa lanjut ke nomor CD. Ini ya. PD apa ini yang D? Eksak, Bu. Eksak. Eksak. Iya, siapa tadi menjawab? Mbak Tasya dan? Mbak Tasya sama siapa tadi? Saya, Bu, tadi. Hah? Elan, Elan, Bu. Mas Elan. PD eksak ya Mas Elan ya. Aman ya berarti ya yang D ya. Oke. Dari mana kita membuktikan kalau dia PD eksak? Dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu. Jadi dia ini PD eksak nih. Buktinya adalah kalau yang ini, Anda perhatikan ya, kalau dia ini DX, kemudian fungsi yang melekat dengan DX ini kita turunkan terhadap Y, gitu ya, akan sama apabila
fungsi yang melekat pada dy kita turunkan terhadap x. Gitu ya Mas ya, Mas Elan ya. Jadi do dari 2x min y itu per apa Mas? Per do y sama dengan berapa ini? Min 1. Saya dapatnya min 1, Bu. Iya, min 1 betul. Itu dia akan sama dengan do fungsi yang melekat pada dy, yaitu 2y min 1, 2y min x, kita turunkan terhadap apa? X kan sama dengan min 1. Nah, karena sama, ya karena do 2x min y per do y sama dengan do 2y min x per do x, ya, maka PD di atas gitu ya adalah PD eksak. Oke, bagaimana menyelesaikan PD eksak? Ya, jadi pada prinsipnya kita akan mencari sebuah fungsi gitu ya, sebuah fungsi x, y yang kalau kita derivatifkan terhadap x, itu kan, kita akan mencari fungsi x, y yang kalau kita derivatifkan ya kita akan peroleh PD ke atas, di atas ini, gitu ya. Nah, jadi PD untuk mencari fungsi x, y ini kita bisa mengintegralkan salah satu dari kedua suku yang ada di sini. Nah, pada umumnya kita akan mengambil suku yang pertama atau fungsi yang suku yang di dalamnya itu ada fungsi yang melekat pada dx ya. Maka kita bisa integralkan 2x min y ini kita integralkan terhadap apa? Terhadap dx ya, dx. Jadinya apa ini kalau diintegralkan terhadap dx? Suku yang pertama jadinya x kuadrat, kemudian suku yang kedua jadi apa? X kali y. Gitu ya. Kemudian ada c-nya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita menyelesaikan PD eksak beginilah. Nah, si c ini adalah konstanta bisa, tapi juga dia bisa merupakan fungsi dari y, ya. Dia terbebas dari x, tapi dia tidak terbebas dari y, gitu ya. Kenapa? Karena dia itu bermula dari fungsi yang ini nih, 2x min y dx ini nih, karena dia integralnya dia hanya terhadap dx saja. Jadi c ini terbebas ya kan, terbebas dari x tetapi tidak terbebas dari y gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan lagi ya, si x, y ini akan sama dengan x kuadrat min xy plus sebuah fungsi y yang lain ya. Kita bisa tuliskan dia sebagai hy. Gitu ya. Nah, si x, y ini ya Anda perhatikan suku yang kedua. Kalau kita turunkan terhadap y itu akan diperoleh ini. Gitu ya. Maka kan di do si x, y ini kalau diturunkan terhadap y ya kan, maka mestinya dia akan sama dengan 2y min x. 2y min x. Nah, jadi ini harus kita padu padankan nih, keduanya nih, atas dan bawah ini. Sehingga do si x, y per do y akan sama dengan, kita turunkan yang atas ini jadinya apa ini? Suku yang pertama jadinya, kalau diturunkan terhadap y jadinya apa? 0. Ya, kenapa? Karena di sana tidak ada fungsi, tidak ada y-nya gitu kan. Kemudian suku yang kedua,
Kalau kita turunkan terhadap Y, jadinya apa? Jadinya adalah min X saja. Ya. Kemudian suku yang ketiga, kalau kita turunkan terhadap Y, jadinya apa? Jadinya adalah tetap apa? Do HY per do Y. Itu ya. Nah, jadi ini harus sama nih. Jadi ini harus sama dengan ini. Sehingga kita bisa menebak do HY. Anda perhatikan, jadi si ini kan kalau saya rapikan akan jadi do HY per do Y min X. Ya, ini udah sama. Ini min X sudah sama. Ya, berarti do HY per do Y akan sama dengan apa ini? 2Y. Sehingga do HY per do Y sama dengan berapa? Sama dengan 2Y. Sehingga untuk memperoleh HY-nya adalah sama dengan integral 2Y dy. Berapa ini integral 2Y dy? Y kuadrat. Ya, Y kuadrat boleh Anda tambahkan C, boleh. C yang lain lagi. Kita kasih indeks deh, C0. Boleh. Nah, masukkan lagi ke si X, Y yang mana? Yang ini nih. Yang ini. Jadinya si X, Y. Si X, Y sama dengan X kuadrat min XY plus HY. HY-nya adalah Y kuadrat plus C0. C0-nya dicari nanti berapa. Ada fungsi awalnya enggak? Ada Y1 sama dengan 3. Y1 sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaan. Berarti 0 sama dengan 1 kuadrat min 1 kali 3 plus Y kuadrat adalah 3 pangkat 2 plus C0. Maka C0 akan sama dengan min 1 plus 3 min 9. Berapa ini? Min 7. Maka si X, Y, si X, Y sama dengan X kuadrat min X kali Y plus Y kuadrat min 7. Gimana? Aman? Oleng? Atau sehat, sentosa, sejahtera, bahagia dunia akhirat? Angel ya, enggak ya? Oke. Tuh. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut apa sudah? Satu lagi, Bu. Mungkin, Bu. Kenapa, Mas? Hah? Yang mungkin, Bu. Tolong, Bu. Pembuktian. Yang E, Bu. Yang E, baik. Kalau yang nomor 2 aman? Nomor 2 aman? Besok lagi lah ya nomor 2 ya. Kita kerjakan dulu yang E ya. Yang E ini PD apa coba? PD. PD apa ini? Ayo. Mas Ristakin. PD apa ini Mas Ristakin?
Dia terpisah, Bu. Oh ya, PD terpisah? Oh. Oke. Ada yang lain? Homogeen, Bu. Jadi Perlu homogeen. Bu. Hah? Jadi homogeen. Butuh pembuktian? Piye. Mas Alan. PD apa ini Mas Alan? Terpisah. Terpisah. Homogen Ada bukan, jawab Bu. homogen. Yes, adalah PD homogen. Kenapa dia PD homogen? Karena Buktikan dulu. kita bisa mengubah ya PD tersebut dalam bentuk F Y per X. Gitu ya. Jadi dia ini merupakan PD homogen. Kenapa? Karena kita bisa mengubahnya dalam bentuk fungsi Y per X. Gitu ya. Bentuknya mana tuh? Coba kita lihat. dy dx sama dengan suku pertama. Ya, suku pertamanya adalah X kuadrat dibagi X kuadrat. Suku yang kedua jadinya apa nih? Kita bagi dengan X kuadrat juga. Suku yang ketiga juga gitu. Jadilah apa ini? 1 ditambah suku yang kedua tinggal Y per X. Suku yang ketiga tinggal Y per X dipangkatkan 2. Itu ya. Jadi di sini kita akan punya dy dx, dy dx. Jadi misalkan kita pakai V gitu ya. Nah, ini lanjutkan sendiri lah ya. V sama dengan Y per X. Maka yang kanan jadinya apa? 1 ditambah V ditambah V kuadrat. Yang kiri jadinya apa? Kita buka catatan aja deh. Lupa saya juga. Homogen. Ini PD order 2 ya. PD. Jadi dy dx-nya mana dy dx-nya? Ini ya. Saya ambil dari sini aja, dari catatan yang ini aja nih. Yang ini. Kok gak iso di highlight? Ini ya catatan kita ya. Ini saya ambil nih. Diubah dalam bentuk Z. Pakai Z berarti. Kita pakai Z saja. Jadi ddx-nya kita akan ubah menjadi X dikali dz dx plus Z. Berarti bisa hilang ya Z-nya ya. Ini. Kemudian jadilah jadi PD apa ini? X. dz dx min Z kuadrat sama dengan 1. Kalau dibagi dengan X jadinya apa ini? Nah, jadi PD apa ini? Bisa dibuat Linear kan, Bu? kalau linier
Terpisah ya, Bu? Terpisah ya. Jadi, Terpisah, Bu. jadi PD terpisah. Jadilah dia PD terpisah. Gimana memisahkannya? Berarti X-nya coba saya pindahkan ke... tapi ada satunya, Mas. Masih ada satu. Coba saya taruh di sini. Z kuadrat sama dengan dz dx mestinya bisa jadi PD linear ya. Saya ada yang kelewat nggak? Punya Mas Alan jadinya apa? Saya yang ini Bu, nggak teliti mungkin ya Bu ya. Saya juga kurang tahu penyelesaiannya, soalnya hasilnya beda. Masih ada satu nih, bukan PD terpisah. Tapi mestinya dia bisa jadi PD linear ya. Tapi masalahnya, apakah ini PD linear? PD linear itu bentuknya apa sih? Bentuk umumnya memenuhi kaidahnya tidak? Enggak ya? Kayaknya bukan PD linear ya. Di PD linear itu kalau Y-nya dia pangkat 1 boleh lah. Tapi Z-nya kita itu Z kuadrat. Ya. Ini PR juga buat saya nih. Nanti penulisannya gimana kira-kira. Ini saya soalnya saya ambil dari buku nih. Atau mungkin ada yang salah menyisipkan. Sini kita bikin dz per dx akan sama dengan dy dx kali x dikurangi y per x kuadrat. Jadi x kuadrat dz dx sama dengan x kali d dx min y. Jadilah U aksen P dikurangi U aksen, maka di dx itu di dx x dz per dx ditambah z. Benar ya, substitusi kita udah benar Pak. Oke deh, ini jadi PR lagi ya, tidak bisa kita selesaikan ya. Atau mungkin punya yang lain, punya Mas Christian mungkin, Mas Christian. Ya Bu. Gimana? Sampai sini? Yang E ya Bu ya? Pakai apa Mas? Ragu aku Bu kalau pakai cara aku Bu. Soalnya udah beda caranya. Oh, kalau nggak selesai jadi bonus nanti ini. Nggak apa-apa jadi bonus. Nggak selesai ini di saya ini. Gimana ini? Oke, PR lah ya. Jadi PR saya juga nih. Oke, itu. Kayaknya yang nomor 2 gampang ya. Nomor 2 itu. Nomor 2 itu. PD order 2 kayaknya lebih mudah untuk diselesaikan ya. Kalau yang A, kira-kira pakai apa? Akarnya akar real ya.
akarnya real dan berbeda gitu kan? Jadi dia ini akarnya akar real dan berbeda, sehingga solusinya akan sama dengan. Jadi ini adalah PD order 2 yang jadi akar-akar dari fungsi karakteristiknya ya, dari fungsi karakteristiknya berbeda. Jadi fungsi karakteristik yang bersesuaian apa? Jadi fungsi karakteristik yang bersesuaian apa nih? 6 lambda kuadrat gitu ya, min 5 lambda plus 1 sama dengan 0. Kemudian gimana nih jadinya? 6 plus 1 plus 1 apa min 1 plus 1 atau plus lambda, 6 lambda plus 1 ya, gimana nih memfaktorkannya? 6 lambda dikali 1 lambda, gini kah? Atau min 1 kali min 1, apa nih faktornya ini guys? Gini, 6 lambda kuadrat min 6, pakai ini aja ya, pakai akar-akar B kuadrat min 4 aja. Akar-akarnya real atau tidak coba yang A ini? Bu, kalau saya mungkin dapatnya ini Bu, 6 lambda min 2 sama 6 lambda min 3. Lambda min 2 sama lambda min 3, Bu. Ya 6 Bu. lambda min 2, gini? Ya, dikali lambda min 3. Gini? 6 lambda Bu. 6 lambda kali. Ini? Iya. Kalau Dapatnya 6 6 juga, Kris. 6 lambda kalau juga. 6 kali 6 nanti hasilnya 36. 36 Aku lambda kuadrat. Coba pelan-pelan. 6 lambda kuadrat min 6 lambda ya, plus lambda boleh plus 1 sama dengan 0. Oh iya ya. Terus dia di sini. Jadilah dia lambda plus 1. Jadinya di sini 6 lambda. Min apa plus? Terus ini kalau difaktorkan, jadi kalau dikali sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan 2 dan 3 ya, berarti Kris dapatnya 1/3 sama 1/2 bukan? ini ya, 3 2 lambda gitu ya. Terus 3-nya keluar. Yes. Dapatlah di dalam tinggal 2 lambda min 1. Kemudian yang ini 1 2 lambda min 1. Gitu ya, sama dengan 0. Jadilah 3 lambda plus 1 kali 2 lambda min 1. Gini ya Mas ya. Jadilah akarnya yang pertama min 1/3 dan yang kedua adalah setengah. Ini Mas, sama? Sama, Bu. Oke deh. 2/3. Iya, 2/3. 2/6, 1/3. Maka penyelesaiannya adalah gimana Mas? Pangkat lambda 1 gitu ya, C1 gitu kan ya.
C1 kali E pangkat min 1/3 X plus C2 kali E pangkat setengah X. Ini ya. C1 dan C2. Nah, carilah ya. Dapat dari sini ya. Y0 sama dengan 0. Dapat berapa ini, Mas Christian? Saya dapat yang turunan pertama ya atau gimana? Yang Y aja. Ya, kan ini C1 kita tambah C2 sama dengan 4. langsung aja C1 dapatnya berapa? Oh, C1 itu min 8. Min 8. C2-nya? C2 12. 12. Ini ya. Jadi dia diselesaikan dengan mencari. Yang lain sama kah? Yang lain Takutnya sama beda. tak? Saya udah Sama, Bu. saya udah nggak connect. Jujur saya udah nggak connect. Nah, jadi ini kalau diturunkan kan jadi min 1/3 C1 E pangkat min 1/3 X plus C2 E setengah C2 E pangkat setengah X. Ya, jadi ada masukan masalah umumnya yaitu ini nih ya, permasalahan umumnya ya. Substitusikan ke sini gitu ya, maka akan diperoleh nanti ini. Nah, buktikan deh. Kita belum tahu kebenarannya nih ya. Jadi Anda substitusikan Y dan Y0 dan Y aksen 0-nya ke sini, nanti kita akan memperoleh dua persamaan linear gitu ya. Dua persamaan linear sehingga nanti akan ditemukan C1 sama dengan min 8, C2 sama dengan 12. Ini kalau benar ya. Kalau yang beda nanti boleh lagi deh kita buka lagi. Well, kalau yang ini yang B, 2B. Yang 2B ini jelas akar-akarnya dia tidak real ya. Kalau ini akar-akarnya real, ini akar-akarnya tidak real. Tidak real. Ya, kenapa? Karena kalau kita buktikan determinannya apa D-nya sama dengan D kuadrat lagi. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, B kuadratnya B-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat min 4AC, A-nya 1. C-nya 1. Loh, jadinya apa ini? Oh, C-nya 2. C-nya 2. Saya pikir D-nya sama dengan 0 ya. Adalah 4 min 8. Dia kurang dari AKD kurang dari 0 gitu ya. Maka akar-akar dari karakteristiknya itu tidak real. Nah, sehingga penyelesaiannya itu merupakan kombinasi linear antara fungsi cos dan fungsi sin ya, yaitu Y sama dengan C1 gitu ya, kali apa? Coba kita buka catatannya. Kali E, Bu. Kali E pangkat beta X ya. Iya, Bu. Nggak apa saya. PD order 2, Masya Allah. Sudah tidak connect saya. PD order 2. Untuk D kurang dari 0. Ini ya. C1 kali Y1, C2 kali Y2. C1 kali Y1 plus C2 kali Y2 dengan Y1-nya itu adalah E pangkat beta X kali cos pangkat UX gini ya.
plus C2 kali E pangkat beta X dikali sin mu X gitu. Iya, dengan beta adalah betanya adalah min B per 2A 1. sama dengan min 2, B-nya 2 ya Mbak? B-nya min 2, Bu. Sebentar. Saya taruh sini ya. Berarti min 2 kali 2A, A-nya 1. Jadilah sama dengan 1. Mu-nya berapa? Mu-nya sama dengan Min-nya 2. mu-nya 2. Rumusnya akar 4AC min B kuadrat per 2A ya. Akar 4AC min 2A, min B kuadrat. Min B kuadrat per 2A. Sama dengan akar 4 kali 1 kali C-nya sama dengan 2. 2. Min B kuadrat, min 2 dikuadratkan. Set. B-nya min 2, Bu. Iya, min 2 dikuadratkan ya. Iya. B-nya yang di dalam kurung adalah akar 8 min 4. Ya, jadi 4 bagi 2. Sama dengan 2 bagi 2. 1. Berarti mu-nya 1 juga. Cimiwiwi. Jadilah Y-nya sama dengan C1 kali E pangkat X cos X plus C2E pangkat X sin X. Ya, ini mu-nya. Ini. Iya, Bu. Salah, Bu. Saya Oh, di mu. mu-nya. Mungkin ada yang kelewat ya, Mbak ya. Ini. Iya, per Catatan 2A-nya. catatan saya salah kan, soalnya saya perbaiki di sini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada?